Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 5 Forecasting Praktikum Optimasi Industri tahun 2022. Hari ini aku akan jelasin tentang modul 5 yaitu peramalan atau forecasting. Jadi, pada dasarnya, peramalan ini adalah peramalan sebuah permintaan atau bisa peramalan sebuah penjualan maupun pengendalian produksi. Jadi, peramalan sendiri bukan kita seperti meramal cuaca ya, tapi melainkan meramal suatu jalannya industri produksi. Nah, peramalan sendiri dalam horizon waktunya dibagi dari 3 jangka. Yang pertama adalah jangka pendek yang biasanya digunakan untuk meramalkan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, dan lainnya. Nah, biasanya dalam peramalan jangka pendek ini, kurun waktunya hanya 1 tahun, tapi umumnya kurang dari 3 bulan. Lalu ada peramalan jangka menengah, di mana biasanya peramalan ini digunakan untuk meramal penjualan, anggaran produksi, anggaran kas. Dan biasanya kurun waktu dalam peramalan jangka menengah adalah bulanan atau hingga 3 tahun. Yang selanjutnya adalah peramalan jangka panjang, di mana untuk meramalkan produk baru, merencanakan pengembangan pabrik, dan juga lead bank. Jangka waktunya adalah di atas 3 tahun. Karena peramalan jangka panjang, jadi membutuhkan banyak data dan juga banyak pertimbangan untuk rencana-rencana seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada jenis peramalan. Jadi pada umumnya, peramalan dibagi menjadi 3 juga, yaitu economic forecast, di mana merencanakan indikator ekonomi yang berguna membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan atau inflasi. Jadi economic forecast ini seperti halnya di slide sebelumnya tadi, kalau ada perencanaan keuangan. Nah, itu masuk ke economic forecast. Selanjutnya adalah technological forecast. Peramalan jangka panjang yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi. Biasanya forecast ini digunakan untuk pengendalian, pengembangan pabrik, ataupun teknologi dari perusahaan. Yang ketiga adalah demand forecast atau meramalkan penjualan suatu perusahaan pada setiap periode dalam horizon waktu. Nah, yang akan kita lakukan hari ini adalah demand forecast. Demand forecast kuantitatif. Jadi, demand forecast ini masuk ke jenis kuantitatif peramalan. Jadi, sebenarnya peramalan ini ada kuantitatif dan kualitatif. Namun, apabila menjelaskan semuanya, itu terkesan lebih panjang karena fokus kita hari ini adalah ke demand forecast kuantitatif. Jadi, demand forecast kuantitatif ini ada 2, yaitu ada metode time series dan juga ada asosiatif. Di metode time series ini, datanya membutuhkan data masa lalu, seperti data historis penjualan, data historis permintaan, data historis produksi, dan lain-lainnya. Sementara untuk asosiatif ini adalah hubungan sebab akibat. Jadi dari data masa lalu dan data sekarang, itu terjadi hubungan sebab akibat. Nah, dalam time series sendiri ada naive approach, ada moving average, ada weighted moving average, ada exponential smoothing. Sementara di asosiatif ada trend projection, linear regression analysis. Nah, untuk hari ini dan juga di modul ini, kita akan belajar mengenai time series, di mana dengan metode moving average, weighted moving average, dan exponential smoothing. Nah, berikut ini adalah grafik atau gambar garis waktu dari pola-pola tertentu. Yang pertama adalah pola horizontal. Seperti itu, jadi dia naik turunnya itu hampir membentuk garis yang horizontal. Lalu yang kedua adalah pola waktu data musiman. Jadi yang seperti kita tahu, seperti produk buah, mangga, atau sirsat itu kan biasanya terjadi musiman. Nah, grafiknya akan tergambar seperti ini, di mana ada dia waktu musim berarti naik ya permintaannya, tapi kalau misalkan dia sudah tidak musim berarti permintaannya turun, seperti itu. Nah, kalau yang ketiga ini pola waktu siklis. Jadi dia membentuk seperti ombak siklisnya, siklusan gitu. Nah, untuk yang keempat adalah pola waktu tren. Seperti pada halnya apa yang sedang tren pasti akan naik.
tapi kalau sudah nggak tren, ya sudah berarti turun. Jadi tren ini mengikuti perkembangan yang ada pada waktu itu. Nah, selanjutnya adalah kita bahas mengenai metode moving average, di mana yang akan kita pakai pada modul 5 ini. Jadi, metode moving average ini peramalan yang menggunakan rata-rata dari sejumlah data terkini untuk meramalkan periode mendatang. Nah, biasanya moving average ini ada periode 3 bulan, ada periode 2 bulan, ada 4 bulan, itu tergantung dengan kebijakan perusahaan dan sebutuhnya bagaimana. Nah, di sini ada sedikit contoh bagaimana cara menghitungnya. Kita tidak usah pakai rumus ya, karena mungkin kalian juga udah tahu bagaimana rumus rata-rata. Jadi, di sini adalah data historis penjualan dari 3 bulan atau 3 periode sebelumnya, dijumlahkan lalu dibagi 3. Maka hasilnya akan ditemukan peramalan untuk periode selanjutnya. Mudah bukan? Nah, selanjutnya ada weighted moving average atau pembobotan rata-rata bergerak. Pembobotan rata-rata bergerak ini menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Jadi hampir sama dengan moving average yang sebelumnya, hanya saja di sini ditambahkan pembobotan. Nah, rumusnya ada seperti yang kalian lihat di sini. Ada demand dalam periode N sebelumnya, yaitu DT-1, dan N adalah jumlah periode dalam rata-rata bergerak. Pembobotan rata-rata bergeraknya, cara menghitungnya adalah sigma dari bobot periode N, lalu dikali dengan permintaan dalam periode tersebut, lalu dibagi dengan jumlah bobot. Jadi, contohnya adalah ada pembobotan, kita buat 3 bulanan, maka kita memiliki 3 bobot. Oleh karena itu, di data yang paling akhir, 3 data terakhir itu tadi, dikalikan dengan pembobotan yang sudah disediakan, lalu dijumlah, dan akan dibagi dengan jumlah bobotnya. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah penghalusan eksponensial. Jadi penghalusan eksponensial ini dikatakan metode yang paling presisi, paling kecil errornya karena lebih halus daripada 2 metode sebelumnya. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu FT sama dengan FT-1 ditambah alfa, dan A dikali dengan AT-1 dikurangi FT-1. Jadi untuk penghalusan eksponensial di sini, karena dia lebih presisi daripada 2 metode sebelumnya, maka dia menggunakan konstanta penghalusan atau pembobotan alfa. Jadi untuk pembobotan alfa sendiri, apabila dia mendekati 0, itu berarti dia lebih teliti atau hasilnya akan lebih presisi. Namun apabila alfa yang digunakan adalah mendekati 1 atau menjauhi 0, maka hasilnya akan lebih banyak errornya atau tingkat kepercayaannya itu sedikit, seperti itu. Nah, ini pengertiannya sendiri. Teknik peramalan rata-rata bergerak ya, yang dimana dibobotkan oleh fungsi eksponensial di titik-titik data tertentu. Lalu, dalam melaksanakan peramalan atau forecasting, apabila kita sudah melalui 3 metode tersebut, maka harus menghitung kesalahan peramalan atau error yang ada dalam peramalan dalam masing-masing metode. Yang pertama ada mean absolute deviation atau MAD. Yang kedua ada mean squared error atau MSE, dan yang ketiga ada mean absolute presented error atau MAP. Sebenarnya masih banyak lagi perhitungan peramalan, kesalahan peramalan atau errornya, kadang ada SEE dan juga yang lain-lain. Nah, tapi dalam 3 metode ini adalah metode kesalahan atau perhitungan error yang paling umum dengan rumus seperti ini. Oke, sekian dari pemaparan mengenai metode peramalan atau sedikit perkenalan dengan metode peramalan. Mari kita lanjut ke aplikasi. Oke, jadi di sini sudah ada soal praktikum untuk latihan atau dimasukkan ke dalam POM-QM. Jadi di modul ini kita menggunakan POM-QM ya. Yang pertama adalah PT Molarme merupakan perusahaan industri kuliner yang bergerak di bidang spesialis bakmi dan hendak melakukan peramalan permintaan pada periode yang akan datang untuk mempersiapkan bahan baku maupun produksi
bakmi di periode selanjutnya. Nah, di sini sudah terdapat 12 bulan data penjualan dan ingin meramalkan permintaan periode selanjutnya dengan W1 sama dengan 0,21, W2 sama dengan 0,37, W3 sama dengan 0,42 dengan pemulusan alfa 0,22. Jadi W1 di sini adalah bobot 1, W2 bobot 2, dan W3 adalah bobot 3. Berapakah hasil peramalan permintaan bakmi dalam periode selanjutnya? Di sini kita sudah memiliki banyak permintaan. Seperti ini bulan-bulannya, 12 periode. Lalu kita langsung saja coba untuk mengolahnya di POM-QM. Kita buka POM-QM seperti biasa. Aku yakin teman-teman udah pasti tahu gimana cara penggunaan POM-QM karena modul-modul selanjutnya sudah menggunakan POM-QM. Yang pertama kita klik forecasting di sini, lalu time series analysis, lalu di sini kita masukkan nama PT kita, PT Molar. Nih, oke. Lalu di sini kita isi banyaknya periode. Jadi karena periodenya ada 12, kita isi 12. Lalu di sini biarkan saja past period seperti ini. Lalu oke. Nah, begitu akan muncul demand. Demand ini adalah permintaan ya. Terus langsung aja kita paste dari yang itu tadi. Jangan lupa diganti di sini sesuai periodenya. Seperti ini. Kalau sudah langsung saja kita naik moving average. Nah, di sini kita menggunakan 3 bulanan atau 3 periode. Lalu klik solution dan muncul seperti ini. Nah, dalam solution ini ada data resultnya, di mana main errornya adalah sebesar 3,148, dan di sini MAD-nya atau mean absolute deviation-nya 26,259, lalu ada MSE-nya sebesar 1058, standar error-nya 36, dan MAPE-nya atau presentasi error-nya ada di 3,546%. Lalu di sini hal yang pentingnya adalah peramalan untuk periode selanjutnya adalah sebesar 741,333. Nah, penting sekali untuk diingat apabila ada peramalan untuk next period atau periode selanjutnya, apabila itu berupa sebuah produk, maka harus dibulatkan ke atas, tidak boleh ke bawah atau melakukan hukum taksiran ya. Jadi walaupun ini 741,3, pembulatannya harus ke atas yaitu 7422 gitu. Ini untuk data resultnya. Lalu di sini ada errornya. Nah, di sini bisa diketahui teman-teman kalau misalkan dia moving average-nya itu periodenya 3. Jadi 3 peramalan pertama ini kosong karena itu digunakan untuk bahan peramalan berikutnya. Jadi ini adalah peramalan tiap bulannya, lalu akhirnya ditemukan di peramalan bulan ke-13. Selanjutnya ini adalah error per bulannya, tapi bisa kita lihat di sini rata-rata errornya seperti ini. Nah, hasil akhirnya ini adalah yang menjadi tolak ukurnya ya. Jadi dia errornya berapa? Ini 3,5%. Ini nanti kita akan membandingkan antara 3 metode ini, error mana yang paling kecil, maka metode itu adalah metode yang paling cocok digunakan untuk metode peramalan periode selanjutnya gitu. Ini untuk tracking sinyalnya. Di sini ada come error. Come error itu adalah kumulatif dari error, yaitu penambahan error di sini. Ini tracking sinyalnya. Dan ini ada grafnya. Seperti ini. Jadi kelihatan mana yang peramalan, mana yang biasa. Oke, kalau sudah kita edit data, kita ganti ke weighted moving average. Di sini 3. Oke, kita masukkan bobotnya di sini. Nah, bobot yang paling besar ditaruh di periode yang paling baru. Jadi bobot yang paling kecil itu adalah di periode yang paling lama. Contohnya adalah seperti ini. Most recent period. Jadi most recent period ini adalah yang paling baru.
0,42. 0,42. Di sini pakai titik ya, teman-teman ya. Terus habis 0,42 ada 0,37. Oke, karena udah kayak gini, kita langsung solution. Nah, keluar kan akhirnya di sini seperti tadi sama main errornya 2 segini segini. Ada MAD-nya juga, ada MSE-nya juga, ada standard error juga, ada MAP-nya juga berapa persen. Hampir mendekati ya, tadi juga 3% sekian ya. Terus di sini ada peramalan dari next period-nya. Di sini sama kayak tadi, detail errors-nya, ada tracking sinyalnya juga. Langsung aja kita coba ke exponential smoothing. Kita klik edit data, kita ganti di sini ke exponential smoothing ya. Kita masukkan 0,22 yaitu alpha for smoothing-nya tadi yang ada di soal. Setelah seperti ini, langsung kita klik solution. Ada main error-nya juga, kayak tadi, ada MAD-nya juga, dan ada forecast selanjutnya. Di sini memang forecast selanjutnya terjadi perbedaan ya, tapi tidak akan jauh perbedaannya antara 2 poin atau sampai 3 poin saja. Nah, di sini kan ada MAP-nya ya, 3,343%. Nah, yang dua metode tadi itu berapa? Itu nanti kita bandingkan seluruh error di sini dengan dua metode yang sebelumnya, lalu kita bandingkan mana sih metode yang memiliki error paling kecil. Nah, dari metode yang memiliki error paling kecil itu, itulah yang berhak untuk dipilih forecast-nya atau peramalannya karena dirasa memiliki error terkecil itu akan memiliki kemungkinan yang lebih besar di lapangan. Jadi, peramalannya kemungkinan akan terjadi lebih besar daripada yang memiliki error besar seperti itu. Jadi untuk di laporan juga kalian perhatikan dari 3 metode ini dibandingkan mana yang memiliki error paling kecil. Maka metode itu adalah yang paling pantas digunakan untuk metode peramalan periode selanjutnya. Karena kita udah belajar di POMKM, kita juga udah belajar sedikit banyaknya mengenai forecasting hari ini. Mungkin sampai segitu aja. Ketemu di hari Rabu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian akan tanyakan. Oke, sampai di situ dulu di penjelasan video kali ini di modul 5. Saya Zala Azhar Ramadhani, sampai jumpa di hari Rabu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.